Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Doni Sehatua Manalu, selaku dosen mata kuliah kewirausahaan dan teman-teman semuanya. Pertama-tama, eee, perkenalkan nama saya Tazkia Rahma Hidayat yang akan bertugas sebagai moderator dalam materi penyusunan rencana usaha. Baik teman-teman semua eh, baik teman-teman semua, eee, di sini ada anggota kelompok saya, yang pertama yaitu anggota kelompok pertama ada Ken Kinasi, anggota kelompok kedua ada Saskia Rahmadira, anggota kelompok ketiga ada Siti Rosida, anggota kelompok keempat itu ada saya sendiri, anggota kelompok kelima ada Wifi Pasha Aurelia. Baik teman-teman langsung, aja kita mulai ke pemateri pertama, yaitu yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini ada analisis positif negatif ide bisnis, jasa titip barang. Sisi positifnya, peminat relatif banyak karena usaha ini memberikan kepuasan kepada konsumen atas produk yang jarang ditemui. Perusahaan kami bekerja sama kepada, karyawan, brand untuk mengetahui, barang yang kosong dan barang yang restock. Yang kedua, efisiensi waktu dan tenaga. Untuk mendapatkan barang yang original tidak perlu langsung ke, official store-nya, tapi bisa melalui jasa titip kami agar, menghemat waktu dan tenaga. Yang ketiga, ada pangsa pasar yang tak terbatas. Jadi, di sini kita menargetkan tuh bukan hanya, orang tua saja, tapi anak muda di sega eee, se se di semua usia. Yang keempat itu adalah pilihan produk yang ditawarkan heterogen. Jadi kita tidak, menawarkan pakaian saja, tapi kita, menawarkan brand-brand merchandise atau, tiket konser, dan lain-lain. Sisi negatifnya itu kita memerlukan modal lebih, karena kan kita sistemnya tuh DP. Jadi kita memerlukan modal lebih. Yang kedua, harga yang relatif lebih mahal dari harga produk asli. Sebenarnya bukan, bukan lebih mahal, tapi itu dikarenakan kena fee 10.000 itu. Yang ketiga, pembeli yang tidak bertanggung jawab. Karena kan kita sistemnya kan DP, terkadang ada yang, eee, pembeli yang membatalkan, padahal sudah pesan, udah titip ke kami, barangnya sudah ada lalu dibatalkan. Next slide. Analisis positif negatif ide bisnis, kursus finansial dasar reksadana. Di sisi positifnya itu peluang bisnis yang menjanjikan karena saat ini generasi Z lebih peka terhadap investasi masa depan. Yang kedua, banyak yang ingin memulai investasi reksadana tetapi masih minim gambaran terhadap cara kerja investasi reksadana. Yang ketiga, bisnis ini diperkirakan akan meningkat pesat di tengah ketidakpastian dunia termasuk resesi yang tidak bisa dihindari. Di sisi negatifnya, peluang pasar masih sempit karena generasi boomer cenderung acuh terhadap financial freedom. Yang kedua, keuntungan yang tidak menentu tergantung dari seberapa banyak calon peserta kursus. Yang ketiga, bisnis cenderung monoton karena hanya mengejar kursus. Next slide. Pilihan bisnis setelah analisis bisnis just tip barang. Sisi positifnya, peminat relatif banyak karena usaha ini memberikan kepuasan kepada konsumen atas produk-produk yang jarang ditemui. Yang kedua, efisiensi waktu dan tenaga. Yang ketiga, pangsa pasar yang tak terbatas. Yang keempat, pilihan produk yang ditawarkan heterogen. Alasannya, bisnis mudah direalisasikan. Yang kedua, lebih banyak aspek positif dibanding ide bisnis yang lain. Yang ketiga, aspek negatif relatif lebih mudah dikendalikan. Next slide. Kelebihan dan kekurangan pesaing jasa titip barang.
eee, belanja insultan. Di sini ada, kita ambil jasa titip dari belanja insultan, yaitu owner-nya sendiri, Cindy Nuna. Kelebihannya, produk yang ditawarkan lebih eksklusif, yaitu merch K-pop asli dari Korea. Jadi, ini tuh kita tuh, jadi si belanja insultan si Cindy Nuna ini, dia tuh langsung dari Korea. Jadi dia belinya itu langsung dari Korea, bukan melalui orang lain. Yang kedua, banyak mengadakan giveaway. Jadi biar, para followers-nya itu tertarik, ke akunnya, maka mereka mengadakan giveaway. Yang ketiga, sistem pemasaran yang menarik. Mereka sistem pemasaran yang menarik itu melalui, biasanya Storygram, yaitu mereka mendokumentasikan langsung, di saat, hunting belanjanya. Terus kekurangannya, harga yang ditawarkan relatif lebih mahal karena itu tuh original dan, langsung hunting di Koreanya. Yang kedua, pangsa pasar hanya untuk penggemar K-pop, yaitu, pada K-popers ya. Karena ini tuh dia produknya itu rata-rata tuh merch K-pop. Yang ketiga, kekurangannya itu mengeluarkan biaya yang lebih untuk proteksi pengemasan dan biaya cukai. Yang kedua itu ada jasa titip konser. Kelebihan, satu peluang bisnis yang menjanjikan karena event konser akan selalu ada. Yang kedua, tiket konser yang ditawarkan adalah tiket konser yang cepat habis sehingga pembeli tidak perlu war di website pembelian. Jadi kalau misalnya, biasanya kalau misalnya pembeli langsung war itu cepet banget habis. Tapi kalau misalnya dengan kita, mereka tuh bisa mengefisiensi waktu dan tenaga. Yang ketiga, pangsa pasar yang lebih luas. Karena yang menyukai konser itu bukan hanya anak muda, tapi anak tua, orang tua juga suka, ada beberapa yang mengikuti konser. Kekurangan, satu keberlangsungan bisnis tergantung tergantung promotor konser dan situasi kondisi. Yang kedua, fee yang diberikan sangat besar. Karena, yang dibilang tadi, karena kan tiket konser itu cepat habis. Jadi kita memberikan fee yang, mungkin lebih besar dari fee yang lain. Yang tiga, kepercayaan masyarakat atas bisnis ini masih kurang. Next slide, pemateri kedua akan dibawakan oleh, Wifi Pasha Aurelia. Terima kasih, Tasya. Saya akan membacakan analisis inovasi berdasarkan contoh. Yang pertama ada S, yaitu substitut. Apa yang bisa saya ganti dari ide produk atau jasa pesaing? Apakah bahan, komponen, dan unsurnya? Jawabannya adalah ide jasa pesaing yang bisa kami ganti ialah dari segi komponen serta unsur bisnisnya. Kami menawarkan jasa titip yang dimana produk atau komponennya lebih heterogen dan bervariasi. Seperti yang tadi sudah dilihat bahwa pesaing-pesaing yang lain biasanya hanya menerapkan satu produk yang mereka justipkan, sedangkan usaha kami menawarkan jasa titip yang ada banyak pilihan seperti barang-barang branded, tiket konser, atau merchandise K-pop. Yang kedua, combine. Apakah ide produk atau jasa Anda bisa digabungkan dengan produk atau jasa lainnya? Atau apakah produk atau jasa pesaing bisa digabungkan dengan produk atau jasa pesaing lainnya? Jadi jasa tip kami bisa digabungkan dengan jasa antar barang. Kalau kita melakukan transaksi antara usaha kami dengan konsumen, cara kami untuk mengantar barang yang kami kirim untuk ke konsumen, kami biasanya kerjasama dengan pihak-pihak jasa antar barang seperti JNT, JNE, dan lain-lain. Terus ide jasa pesaing bisa digabungkan dengan jasa pesaing lainnya karena rata-rata pesaing hanya menawarkan jasa tip
yang satu jenis kategori saja. Lalu ada A, adapt, apakah yang bisa diadaptasi dari produk atau jasa yang telah dikembangkan oleh pesaing. Kami dapat mengadaptasi ide mengadakan giveaway sesekali untuk menarik perhatian pembeli seperti yang terdapat pada just tip @belanjain Sultan. Kami juga dapat mengadaptasi sistem pemasaran yang menarik dan kreatif. Yang keempat ada M, modify. Apa yang bisa saya perbesar atau perluas atau perkecil atau persempit dari produk atau jasa yang telah dikembangkan oleh pesaing. Kami dapat memperluas segmentasi pasar dan memperbanyak jenis produk yang ditawarkan. Dengan kami memperbanyak produk, hal tersebut dapat memperluas segmentasi pasar, yaitu kalau misalkan merchandise K-pop, segmentasi pasarnya kan cuma untuk penyuka K-pop, sedangkan kami banyak jenis produk, jadi segmentasi pasarnya lebih luas. Lalu ada P, put to another use. Apakah dari produk atau jasa yang telah dikembangkan oleh pesaing dapat menghasilkan manfaat atau kegunaan lain? Jawabannya, ide jasa dari pesaing dapat menghasilkan manfaat bagi yang mencari tiket konser dan merchandise K-pop eksklusif. Lalu ada E, eliminate. Apakah yang bisa saya hilangkan atau sederhanakan dari produk atau jasa yang telah dikembangkan oleh pesaing? Kita dapat memperkecil fee sehingga permintaan pasar akan meningkat. Rata-rata usaha lain fee-nya mulai dari 15.000 sampai 20.000, tapi tergantung apa yang usaha lain perjual, tapi usaha kita menempatkan fee sebesar 10.000. Lalu ada R, reverse. Apakah saya dapat membalik atau menyusun ulang produk atau jasa yang telah dikembangkan oleh pesaing? Jawabannya, kita dapat menyusun ulang ide jasa dari pesaing dan mengembangkannya menjadi lebih inovatif. Lalu ada analisis SWOT. Yang pertama, yang diberikan sangat terjangkau. Yang kedua, ada produk yang kami tawarkan beragam dan bervariasi. Yang ketiga, segmentasi pasar yang luas. Yang keempat, membuka sistem down payment sehingga pembeli tidak perlu membayar langsung di awal. Lalu ada sistem pemasaran yang menarik, yaitu selanjutnya ada weakness, kelemahan. Yang pertama, ada produk yang kami tawarkan hanya produk dari dalam negeri. Lalu pemberlakuan down payment membuat kami harus mengeluarkan modal lebih banyak. Sistem informasi dan media pemasaran yang belum berjalan optimal karena bisnis masih baru, lalu waktu dan tenaga terkuras lebih banyak karena mencari produk tersebut. Yaitu selanjutnya ada opportunity, peluang. Yang pertama, memperbanyak variasi produk yang ditawarkan, lalu memperluas segmentasi pasar, lalu masyarakat Indonesia gemar mengakses aplikasi media sosial, adanya permintaan barang tertentu namun belum tersedia di kota pembeli. Yang terakhir, bisnis kreatif mudah dilakukan, murah, dan bisa disambil ketika berpergian. Dan terakhir ada C, banyak pesaing dengan bisnis yang serupa, pola pembeli yang tidak bertanggung jawab. Ini ada analisis segmentasi, targeting, dan positioning. Untuk segmentasi, usianya dari remaja sampai dewasa, wilayahnya seluruh Indonesia, jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, pendapatan menengah sampai menengah ke atas, dan perilaku konsumen yang sibuk. Targeting konsumen dengan usia 15 sampai 60 tahun dengan jangkauan wilayah seluruh Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, dan memiliki pendapatan minimal 4 juta, serta konsumen yang sibuk, FOMO, sosialita, serta K-popers. Dan positioning, di sini nama perusahaannya Jasa Titip Easy Peasy, logo perusahaannya terlampau di atas. Di sini ada tas yang melambangkan barang-barang yang kita beli untuk konsumen, dan tangan yang menandakan kita siap membantu para konsumen untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan. Dan tagline kita easier with us. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.
Pemateri selanjutnya. Pemateri selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saskia. Terima kasih, Taskia. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas dari jasa titip Easy Peasy. Penjelasannya ada di next slide. Di sini ada customer segments. Yang pertama yaitu konsumen yang mempunyai ketertarikan terhadap tren barang yang sedang digandrungi. Segmen customer ini misalnya para ibu-ibu sosialita yang ikut-ikutan tren perkumpulannya atau anak-anak muda yang FOMO yang tidak bisa tertinggal oleh tren yang sedang berlangsung. Yang kedua ada para pekerja yang sibuk dan tidak ada waktu. Layanan kami mampu memudahkan para pekerja yang sibuk karena tidak perlu membeli barang secara in-store, bisa melalui online. Hal ini juga dapat mengefisiensikan waktu dan tenaga customer. Selanjutnya ada customer relationship. Yang pertama ada jual beli. Hubungan dengan customer yang pertama ialah hubungan jual beli barang titipan. Yang kedua ada giveaway. Giveaway barang dapat meningkatkan engagement akun media usaha dan dapat mempererat hubungan customer dengan seller. Yang ketiga ada paid partnership. Paid partnership merupakan jembatan antara calon customer dengan usaha kami. Yang keempat ada voucher. Pemberian voucher kepada pelanggan sebagai bentuk apresiasi kami jika sudah menjadi pelanggan tetap. Yang kelima ada automated service, transaksi pembelian secara otomatis dengan melalui link pembantu seperti Linktree yang langsung akan diarahkan ke WhatsApp Business yang sudah diformat secara otomatis. Next slide. Di sini ada channels. Kami mempunyai website yaitu @linktree.easypeasyjusttip.com. Website ini merupakan media pembantu yang berisi link-link untuk media pemesanan automated service, pengaduan, serta saran. Website dapat dibuat pada aplikasi Linktree. Media untuk pemesanan juga bisa melalui WhatsApp dan juga Line. Yang kedua ada awareness. Kami mempromosikan dan menawarkan barang kami melalui akun Instagram dan juga akun TikTok kami. Yang ketiga ada purchase. Untuk transaksi dan pembayaran kepada kami bisa melalui mobile banking, e-payment, dan juga ATM. Selanjutnya ada value proposition. Yang pertama, memberikan kemudahan dengan efisiensi waktu dan tenaga untuk mendapatkan barang yang diinginkan bagi customer. Value dari usaha kami ini yaitu mampu memberikan efisiensi waktu dan tenaga untuk calon customer yang ingin hunting barang, tapi belum terlaksana, yaitu dengan metode jasa titip yang usaha kami tawarkan. Jadi, customer bisa membeli lewat kami tanpa harus membeli in-store. Yang kedua, ada fee yang ditawarkan lebih terjangkau. Setelah kami melakukan analisis pasar di usaha yang akan kami jalankan ini, kami menyimpulkan bahwa usaha jasa titip ini rata-rata menempatkan fee di angka sekitar 15.000 sampai 20.000. Maka dari itu, kami memanfaatkan peluang untuk memberikan fee jasa titip yang lebih murah, yaitu sekitar 10.000 per barang normal. Yang ketiga ada jenis titipan barang yang bervariasi. Barang-barang yang kami hunting tidak hanya satu variasi saja, tetapi bisa heterogen atau berbagai jenis macamnya. Kami menyediakan jasa titip barang normal, barang mewah, tiket konser, hingga tiket pesawat. Next slide. Di sini ada key partners. Yang pertama, bekerja sama dengan pihak ekspedisi dalam melakukan pengiriman barang antara pihak
just tip kami dengan pembeli, kami bekerja sama dengan beberapa pihak ekspedisi seperti JNE, JNT, ataupun Si Cepat. Yang kedua, kami bekerja sama dengan UMKM tertentu, seperti toko di bidang fashion, pastinya menjadi tempat yang sering jasa titip kami datangi untuk melakukan jual beli terhadap customer kami. Adanya intensitas yang sering tersebut membuat adanya jalinan komunikasi antara kami dengan beberapa UMKM yang kami datangi. Komunikasi yang dimaksud contohnya seperti mengabarkan stok barang yang ada di toko tersebut atau memberikan harga yang lebih murah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ken. Oke, untuk key resources-nya ada hak paten, SDM, dan keuangan. Hak paten kami lakukan demi terjaganya citra baik usaha kami dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti plagiasi dan penipuan. SDM kami memiliki tim pemasaran, tim media, hunting, tim dan financial division. Tim pemasaran bertugas untuk memasarkan dan mengenalkan usaha. Untuk tim media bertugas untuk membuat visualisasi yang menarik serta mempromosikan usaha melalui channels. Hunting tim terjun langsung ke lapangan untuk hunting barang-barang unik dan menyiapkan orderan customer. Financial division adalah tim yang bertugas untuk mengatur anggaran dan mencatat serta membuat laporan keuangan usaha. Untuk keuangannya, modal didapatnya dari pembagian penanaman modal secara serentak atau patungan dari tim inti. Ada down payment, yaitu kas juga didapat dari pembayaran di muka customer yang ingin dicarikan barang, serta investasi, yaitu kas didapat dari investasi teman-teman yang ingin turut serta membantu mengembangkan usaha kami dengan yield atau imbal hasil tetap 4% per annum. Key activity-nya, aktivitas dari bisnis jasa titip ini adalah 1. Menyediakan layanan jasa titip pembelian barang dalam negeri. Layanan jasa titip kami mampu melayani pengiriman dan permintaan barang hingga ke seluruh penjuru daerah di Indonesia. Nomor 2, promosi pemasaran. Kami melakukan pemasaran atau promosi melalui akun sosial media seperti Instagram dan TikTok untuk menambah minat pembeli. Yang ketiga, the hunting barang. Cara kami untuk mendapatkan stok barang yaitu dengan cara hunting langsung ke tempat dengan tujuan mendapatkan harga yang lebih bersahabat dan jumlah stok yang meyakinkan. Untuk cost structure, ada biaya gaji karyawan. Biaya gaji karyawan packing yaitu 200.000 per bulan, biaya gaji karyawan admin dan media 200.000 per bulan, biaya gaji karyawan pemasaran progresif tergantung target konsumen baru yang didapat. Untuk bagian pemasaran, kami gunakan kode referral sebagai bukti peningkatan konsumen. Dan biaya hunting tim progresif tergantung sebanyak apa barang yang terjual dan dilihat dari banyaknya orderan. Biaya endorsement, partnership dilakukan pada influencer yang terkenal linear dengan bidang usaha kami maupun segmentasi pasar. Dan biaya akomodasi untuk menunjang proses hunting barang yang dilakukan tim hunting. Revenue stream, jasa titip barang kami mengambil keuntungan dari fee atau biaya yang ditetapkan kepada pembeli sebesar 10.000 per barang tiap pembelian. Fee akan berbeda bagi pembelian tiket konser dan barang-barang mewah yang memiliki harga tinggi. Selanjutnya, ada peluang dan pangsa pasar. Di sini ada toko-toko just tip pesaing yang kami ambil permisalan permintaan dan penawarannya. Toko pertama ada Belanjain Sultan dengan permintaan 60, penawaran 20, dan selisih 40 pieces. Yang kedua ada Just Tip ID, ada permintaan 40 pieces, penawarannya 25 pieces, selisihnya 15 pieces. Yang ketiga ada Upstyle, permintaannya 30 pieces, penawarannya 25 pieces, dan ada selisihnya 5 pieces. JJ Label 100 pieces, permintaan dan penawaran 65 pieces menghasilkan selisih 35 pieces. All K-pop Store ada permintaan 40 pieces, penawaran 30 pieces, selisih 10 pieces dengan total permintaan 270 pieces, penawaran 165 dengan selisih 105. Peluang pasar 105 merupakan peluang pasar yang dapat terisi. Maka pangsa pasarnya 270 dibagi 105 sama dengan 0,388 atau 38,8%. Untuk analisis 4P ada produk, price, promotion, dan place. Untuk produk, Easy Peasy Just Tip merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa titip barang. Produk yang kami tawarkan meliputi barang normal, barang mewah, tiket konser, hingga merchandise lain. Untuk price-nya, fee barang normal ada 10.000, untuk barang mewah, 15% dari harga barang,
Merchandise K-pop juga 15% dari barang, dan tiket konser 15% dari harga barang. Untuk promotion ada satu. Kami mengiklankan melalui paid promote dan promosi melalui media sosial. Dan media sosial resmi kami ada Justip Easy Peasy, @easypeasy.justtip, itu untuk Instagram dan TikTok. Untuk place, online place-nya kami memasarkannya di Instagram dan TikTok. Untuk warehouse-nya di rumah salah satu anggota dari kami, itu saya sendiri, karena saya. Untuk HPP dan laporan keuangannya akan dijelaskan oleh Rosida. Silakan Rosida. Baik, terima kasih. Di sini ada harga pokok, produksi, dan laporan keuangan. Karena sebenarnya usaha kami ini bergerak di bidang jasa. Tapi karena kami juga memiliki persediaan barang dan juga harus membeli barang, maka harus adanya biaya persediaan bahan baku barangnya. Dan untuk barang-barangnya sendiri, karena Justip kami ini heterogen, barang-barangnya tidak hanya satu jenis, maka kami bagi menjadi tiga jenis barang untuk penentuan HPP-nya. Yang pertama itu ada barang branded. Di sini barang branded sendiri juga harganya kan terbagi-bagi menjadi beberapa harga, ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, kami di sini gunakan sampel salah satu barang branded Tory Burch. Jadi untuk barang-barang yang lain, untuk untuk jenis barang branded yang lain, harganya itu nanti diperhitungkan sama seperti perhitungan sampel ini. Yang pertama ada datanya di sini persediaan, misal kami beli 10, untuk harganya satunya 5 juta, dan tenaga kerja pemasarannya 200.000, tenaga pengemasannya 200.000, non-produksi cost-nya untuk promotionnya itu sekitar 500.000, dan laba yang diharapkannya itu 15%. Di sini ada biaya persediaan bahan bakunya, jumlahnya itu 50 juta, dan biaya overhead pabrik di sini ada biaya listrik 25.000 karena kami hanya menggunakan listrik untuk gudang saja atau warehouse, dan juga ini dibagi 3 karena untuk 3 barang, jadi sekitar 8.000. Dan biaya overhead variabelnya ada biaya kemasan proteksi, biaya thank you card, biaya lakban juga dibagi 3, dan gunting juga dibagi 3 untuk 3 barang, jadi totalnya itu sekitar 56.665. Lanjut. Di sini ada biaya tenaga kerja, ada tenaga kerja media pemasaran, tenaga kerja jasa pengemasan. Karena kembali lagi barang kami itu ditargetkan 3, jadi tenaga kerja ini bukan hanya untuk barang branded saja, tapi untuk barang normal dan untuk tiket konser. Jadi 200.000 ini dibagi 3 masing-masing, totalnya sekitar 133.332. Jadi untuk harga pokok produksinya dijumlahkan HPP per satu buah barang brandednya sekitar 5.189.997. Untuk margin keuntungan yang diharapkannya itu 15%. Nah, 15% itu fee yang kami harapkan. Jadi fee itu belum termasuk biaya-biaya variabel yang lain dan biaya overhead pabrik. Maka untuk markup-nya di sini ada margin keuntungannya 15% dikali harga HPP per satu buah ditambah biaya non-production cost, yaitu tadi biaya paid promote dikali 100%, jadi sekitar 15,99%. Labanya ini sekitar 825.380. Ini agak tipe ya. Untuk harga jualnya berarti sekitar satu buahnya itu 5.821.537,75 per pieces. Lalu lanjut. Di sini ada tiket konser. Tiket konser ini agak berbeda, makanya kami pisahkan untuk HPP-nya. Misalnya di sini persediaannya 2, harga per satu tiketnya itu 1.500.000. Tenaga kerjanya itu sama 200.000, non-production cost-nya 0. Lalu laba harapannya itu sekitar 15%. Jadi untuk biaya persediaannya 33 juta, biaya overhead pabriknya biaya tetapnya tidak ada, hanya ada biaya listrik saja tadi. Dan biaya overhead variabelnya tidak ada karena tidak memerlukan pengemasan dan apapun itu. Lanjut. Untuk biaya tenaga kerjanya itu sama dibagi 3, jadi 133.332. Dan harga pokok produksinya, biaya persediaan bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead pabrik dijumlahkan, jadi HPP per satu buah
tiket konser ya ini mah. Jadi sekitar 1.570.832,5. Margin keuntungannya 15%, dan karena tidak ada non-production cost, jadi tetap markup-nya itu 15%, labanya itu sekitar 471.249, jadi harga jualnya itu 1.806.457 per pieces. Lanjut. Ini untuk barang normal, persediaannya misal barang normalnya kami gunakan sampel Uniqlo ya. Jadi persediaannya itu sekitar 10, harganya itu 150 per pieces. Pemasaran dan pengemasan tenaga kerjanya sama, non production cost-nya 0. Fee-nya itu tidak kami persenkan, kami gunakan fee 10.000. Untuk biaya overhead tetapnya itu untuk biaya persediaannya itu 1.500.000. Biaya overhead tetap hanya biaya listrik 8.300, variabelnya itu biaya kemasan proteksi, thank you card, biaya lakban dan gunting sekitar 56.665. Lanjut. Biaya tenaga kerjanya ini sama 133.332, dan dijumlahkan jadi HPP per satu buah barang normal, ini barang normal ya, sekitar 844.984.000, sekitar segitu. Lalu untuk margin keuntungannya itu 10.000, labanya 100 dikali 10.000 kali 10 yaitu 100. Jadi harga jualnya itu 178.999, 1.789.997 dibagi 10 yaitu sekitar 178.990. Ini HPP per satu buah barangnya ini salah ya. Lalu lanjut. Nah, cukup untuk HPP-nya. Untuk laporan keuangannya akan dijelaskan oleh Saskia. Terima kasih, Rosida. Di sini saya akan menjelaskan laporan keuangan dari jasa titip kami, yaitu jasa titip Easy Peasy. Yang pertama ada income statement atau laba rugi yang terdiri dari sales sebesar 63.954.663,9 rupiah. Net sales-nya yaitu 63.954.663,9 rupiah. Jadi cost of goods sold atau HPP-nya itu 54.500.000 rupiah. Gross profit-nya yaitu sales revenue-nya dikurang cost of goods sold, jadi 9.454.663,9 rupiah. Selanjutnya ada operating expense-nya yang terdiri dari biaya overhead sebesar 121.663 rupiah, biaya pegawainya ada 400.000, biaya iklannya sebesar 500.000. Jadi total expense-nya 1.021.663 rupiah. Net income-nya sebesar 8.433.000,9 rupiah. Selanjutnya ada statement of financial position atau neraca yang terdiri dari current assets atau aset lancar, ada merchandise inventory, tidak ada ininya karena kami tidak mempunyai persediaan. Yang kedua ada supplies sebesar 100.000, ada cash sebesar 63.954.663,9 rupiah. Jadi total asetnya itu 64.054.663,9 rupiah. Selanjutnya ada liabilities dan equity. Liabilities-nya tidak ada, equity-nya sebesar 64.054.663,9 rupiah. Jadi total liability dan equity-nya yaitu 64.054.663,9 rupiah. Saya kembalikan kepada moderator.
Demikian presentasi kelompok kami. Sebagai moderator, saya meminta maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.